Anak adalah individu yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun perlakuan terhadap anak. Seorang anak cenderung membutuhkan perlakuan khusus dikarenakan emosinya yang belum stabil. Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang bersifat efektif. Namun, ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan kedisiplinan anak. Penyiksaan terhadap anak tidak terbatas pada perilaku agresif, seperti memukul, membentak-bentak, menghukum secara fisik, dan sebagainya. Namun, sikap orang tua yang mengabaikan anak-anaknya juga tergolong bentuk penyiksaan pasif. Pengabaian anak dapat diartikan sebagai ketidakadaan perhatian baik sosial, emosional, dan fisik yang memadai, yang selayaknya diterima oleh sang anak. Pengabaian seperti mengacukan anak, tidak mau bicara, dan membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian antara anak-anaknya. Tindakan kekerasan anak yang termasuk di dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap anak. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Yang pertama, ada penganiayaan fisik, yaitu kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak dalam rumah tangga. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang ayah dapat menyebabkan seorang anak mengalami penderitaan fisik yang berat. Seorang anak yang dianiaya oleh ayahnya akan mengalami luka fisik yang berat, bahkan ada yang hampir meninggal. Contoh, dicubit, dipukul, dan ditendang. Penganiayaan emosi. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh ayah atau ibu terhadap anak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan emosi tersebut merupakan menghina, seperti memaki-maki, mengancam, disumpah, serta merendahkan dengan menggunakan kata yang menyinggung perasaan anak dan mengabaikan anak, seperti tidak mendengarkan kata-kata anak, tidak diperdulikan, serta dianggap anak yang tidak penting, yang tersembunyi sehingga mengakibatkan trauma. 3. Pengabaian anak. Orang tua tidak memperhatikan kondisi anak dan tidak mengutamakan kebutuhannya seperti bersekolah untuk masa depan. Bahkan orang tua tidak ingin pusing dengan semua hal tersebut. Sumber-sumber pemicu kekerasan pada anak ada 4. Yang pertama, kemiskinan, stres, kurangnya pengetahuan orang tua, serta keberadaan anak yang tidak diinginkan. Hal yang perlu dilakukan agar tidak ada kekerasan pada anak adalah perlunya keimanan dan akhlak yang baik dan berpegang teguh dengan ajaran agama agar terhindar dari perbuatan tercelah, sehingga setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, di dalam keluarga harus ada komunikasi yang baik antara orang tua sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis. Jika dalam keluarga tidak ada komunikasi yang baik, maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.